Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk apa namanya? Ini program baru di channel saya. Kita mau melihat tentang masalah di hubungan, ya. Jadi mungkin nama programnya apa masalah di hubunganmu, ya. So ini untuk yang sudah punya pasangan. Energinya Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. General reading, tidak resonate untuk semua Leo, vice versa, ya, karena kita melihat dua sisi di sini. Jadi kalau nonton general reading itu enak kita sambil ditemani oleh secangkir kopi panas atau secangkir coklat hangat, atau mungkin dengan es krim yang dingin tapi segar, bisa campur dengan buah, atau bisa sambil dengar relaksasi musik, itu lebih rileks. Jadi kalau tidak resonate, tidak baper, ya, karena ini general reading tidak selalu resonate, ya. Dan ini yang untuk punya pasangan. Saya sudah tebar di sini energi. Kartu pertama ini masalah di hubungan kamu, Leo. Kartu kedua ini tentang kamu, Leo, bagaimana kamu menghadapi masalah di hubungan. Kartu ketiga ini adalah pasangan kamu, bagaimana dia menghadapi masalah di hubungan. Dan kartu keempat ini hasil dari action atau tindakan yang sudah kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah. Dan di kartu kelima tentang identifikasi, apakah cara yang dilakukan sudah tepat atau seperti apa, nanti kita lihat energinya. Dan ada Oracle Wisdom, itu saran untuk bagaimana sebaiknya, ya, ada saran dan energinya. Dan ada bottom of the deck. Kita mulai. Leo, apa kabar? Apa kabar? Mungkin kebanyakan Leo connecting dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, dan Capricorn, ya, terutama Libra dan Cancer. So ini di kartu pertama. Ini tentang hubungan yang cukup bagaimana? Salah satu cenderung mendominasi. Dia merasa punya keahlian atau kemampuan. Dia merasa bertanggung jawab menyelesaikan masalah, tapi dengan caranya sendiri, tanpa ada proses komunikasi yang baik. Dia memutuskan segala sesuatu dalam hubungan sepihak. Jadi ini hubungan yang salah satu dominan, tidak seimbang, cenderung tidak adil. Ketika dia memutuskan sesuatu, dia hanya memikirkan rasa di perasaannya, apa yang ada di pikirannya, tanpa peduli pasangannya. Ya, ini hubungan berdasarkan komando, seperti atasan dan bawahan. Ketika salah satu yang dominan sudah bertitah atau memerintahkan satu keputusan, mengambil satu keputusan, maka tidak ada pihak lain yang boleh mengganggu gugat keputusannya. Jadi ini hubungan yang tidak adil. Ketika ada satu koreksi atau ada satu pendapat tentang perbedaan, maka dia akan menggunakan kekerasan, baik secara verbal maupun secara tindakan untuk menyamakan persepsi. Ya, ini tidak seimbang di sini, ya. Kita lihat cara kamu menyelesaikan masalah. Di sini ada deception. Kamu menghadapi pasangan kamu ini di dalam hubungan menggunakan intrik. Ini deception. Tipu daya. Manipulation. Ya, cukup toxic. Kamu merasa kamulah yang patut untuk mengambil segala keputusan. Tapi ketika keputusan itu bermasalah, kamu tidak bertanggung jawab.
Bahkan ketika masalah itu ada dalam hubungan, terutama tentang masalah keuangan, beberapa tentang masalah tripartite relation, kamu tidak mau bertanggung jawab. Kamu merasa bahwa itu yang bisa kamu lakukan. Sejauh kamu melangkah, ketika kamu menyebarkan energi negatif, maka kamu akan terperangkap dengan energi yang kamu sebarkan. Energi tidak pernah bisa tertukar. So, ketika ada masalah, kamu cenderung berkonfrontasi, menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi, penuh dengan intrik dan tipu muslihat. Beberapa tentang tripartite relation yang tidak mau kamu akui. Jadi kamu menghadapi pasangan kamu itu dengan kebohongan demi kebohongan, tanpa tanggung jawab di hubungan. Ya, ini tidak resonate untuk semua. Kita lihat energi pasangan kamu, bagaimana dia menyelesaikan masalah di hubungan kamu. Yang dia lakukan adalah dia sangat mencintai kamu, kalian berdua sangat mencintai. Yang selalu dia ingat adalah cintanya untuk kamu. Sehingga menurut dia sangat kompromi ketika ada masalah, ketika kamu memainkan peran Seven of Swords di sini. Dia kompromi. Oh ya, saya mencintai dia. Jadi ini cenderung tidak adil ya. Dia menghadapi dengan cinta, dia bertanggung jawab untuk semua yang terjadi. Ketika ada masalah keuangan, dialah yang bertanggung jawab dan kamu melarikan diri di sini. Ketika ada masalah besar atau masalah keuangan, kamu melarikan diri. Kemudian dia menyelesaikan masalah, kemudian kamu kembali, kemudian lagi dan lagi seperti itu, sehingga ada ketidakseimbangan dalam hubungan. Kalau tentang tripartite relation, kamu tidak pernah mau mengakui kepada pasangan kamu ya. Cenderung menggunakan intrik. Dia selalu mengalah karena dia mencintai kamu, Leo. Ini bisa vice versa. Dan ini hasil dari apa yang sudah kalian berdua lakukan untuk menghadapi masalah ketika hubungan tidak seimbang. Di sini hasilnya adalah salah satu cenderung menuntut pasangannya atau menyalahkan pasangannya. Ini red flags ya. Ketika ada masalah cenderung menyalahkan orang lain, cenderung menyalahkan kondisi, dan melibatkan banyak orang untuk meyakinkan atau mendapat semangat atau supporter dalam menghadapi kesalahan kamu. Jadi tidak mencari solusi, hanya jadi kamu memainkan mentality victim. Kamu menunjuk salah pasangan kamu. Ya, kemudian ketika pasangan kamu tidak menerima, kamu akan melibatkan banyak orang hanya untuk membela kamu di hadapan pasangan kamu. Ini. Dia selalu mengalah karena dia mencintai kamu. Ini soulmate connecting. Dan ini hubungan cukup toksik. Ya, karena tidak seimbang. Salah satu tidak mau belajar menjadi dewasa. Jadi hubungan ini tidak pernah menemukan solusi. Lagi dan lagi perang ego, perang ego. Salah satu cukup menggunakan ego sebagai raja atau sebagai penguasa dalam hubungan. Sementara yang satu dibutakan oleh cinta. Saya cinta dia, jadi ya inilah dia, seperti inilah harus saya terima dia. Mau bagaimana lagi? Tidak ada pernah perubahan. Cenderung menuntut pasangannya tanpa mau merubah dirinya sendiri. Ya, ini cukup toksik dan tidak resonate untuk semua. Kita lihat apakah ini identifikasi masalah, apakah cara yang kamu atau pasangan kamu lakukan sudah tepat. Saya melihat di sini kurang tepat. Di sini ada snow angel. The sign are with you already. So caranya adalah mungkin kamu bisa tidak dingin menghadapi masalah, tidak terlalu banyak berkompromi ketika masalah itu ada. Ya, karena ketika terlalu banyak kompromi,
tanpa menyelesaikan masalah, maka satu saat masalah itu akan menjadi ledakan yang dahsyat. Ya, kadang kita perlu tegas ketika kita menghadapi pasangan kita yang cenderung childish, dia tidak dewasa. Ya, karena ini cukup red flags, ya cukup toxic di sini. Jadi perlu ketegasan. Ini hubungan sudah dingin karena salah satu cinta, yang satu cenderung bermain intrik di sini. Beberapa punya tripartite relation, beberapa punya hutang, dan akhirnya yang bertanggung jawab adalah pasangannya. Ya, so perlu ketegasan untuk memberi ruang antara, kita membedakan ruang antara tanggung jawab dan cinta. Ya, tanggung jawab dalam hubungan bersama dan cinta bersama. Jadi tidak bisa kita berkompromi untuk semua hal dan salah satu bertanggung jawab. Ya, ini tidak seimbang. Dan di sini ada the keeper of the scale, ini tentang fairness and balance. Ini tentang keadilan dan keseimbangan. Bagaimana kalau hubungan tidak seimbang? Bagaimana hubungan tidak adil? Salah satu merasa tidak adil, tidak akan bisa bertahan lama, akan ada ledakan. Masa di mana ledakan itu terjadi akan sulit untuk diredam. So, hati-hati. Dan di sini ada victory. Ini energi tentang kebebasan. Ya, itulah tadi tentang satu ledakan. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dalam waktu dekat. Tapi ketika ledakan itu terjadi, maka ini hubungan tidak bisa diselamatkan. Karena salah satu berusaha menunggu masa pembebasan, hari di mana dia bebas untuk tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh pasangannya tanpa bertanggung jawab. So, hati-hati, ini cukup toxic, Leo. Dan di sini ada miracles. Ini tentang angel of alchemy, ini tentang miracles ya. So, ini ada salah satu yang merasa sakit karena terlalu banyak kompromi, dan ini merasuk sampai ke tubuh. Ya, dia sakit menghadapi pasangannya. Akhirnya melukai pasangannya. Ya, hubungannya tidak seimbang, tidak bahagia. Dan di sini ada second chakra, ini tentang Archangel Ariel. So, ini ada di antara perut kita. Kalau yang kita perempuan itu ada di rahim ya. So, kalau terlalu overthinking itu akan jadi energi negatif yang merusak organ kita. Kalau divine feminine ini dia ke rahim ya. So, hati-hati. Ini second chakra, chakra kedua kita. Kamu bisa toksinasi dengan bermeditasi, menetralisir energi negatif. Ya. Dan tidak perlu overthinking. Dan di sini ada the horse king, ini tentang assistance and control. Ini jadilah pengendali yang mengendalikan situasi. Saya melihat ini tidak seimbang. Salah satu membiarkan, salah satu mengendalikan. Yang mengendalikan inilah yang pada akhirnya overthinking. Bagaimana kalau ini kan hubungan yang harus dipertanggungjawabkan dua belah pihak. Kalau hanya satu pihak maka akan ya seperti ini, jadi toxic. So, lebih baik tidak usah kamu kendalikan. Lepaskan itu, biarkan pasangan kamu bertanggung jawab untuk sesuatu yang sudah dia lakukan. Biar dia menjadi dewasa. Kalau kamu terlalu banyak kompromi ini, terutama untuk pasangan Leo, kalau kamu terlalu banyak kompromi, maka dia tidak akan pernah belajar menjadi dewasa. Dia tidak akan pernah belajar bertanggung jawab. So, tidak perlu, bahasanya tidak perlu cinta dan akhirnya buta. Terlalu banyak bertanggung jawab, terlalu banyak bertindak, mengambil alih tanggung jawab, maka ini tidak akan mendewasakan pasangan kamu. Ya, kadang perlu kamu bersikap tegas
agar dia dewasa, karena dia cenderung memainkan Seven of Swords, licik, menipu, intrik, terlalu banyak manipulasi di hubungan, ya. Dan di sini ada the devil, ya, ini salah satu memainkan peran the devil. Dua-duanya, yang satu merusak, yang satu cinta, dan cintanya itu merusak dirinya. Dia terlalu mencintai pasangannya sehingga lupa mencintai dirinya sendiri. Sementara salah satu merusak hubungan tanpa peduli apakah hubungan itu akan hancur atau akan berakhir dengan menyakitkan. Karena the devil tidak pernah menggunakan sesuatu dengan cara yang baik. Dia cenderung merusak dan cenderung overreaction, ya, dalam tindakan. Ini energi dari Capricorn. So kalau tidak mampu dikendalikan, maka hubungan ini toxic, ya, cukup toxic. Beberapa tentang tripartite relation, namun karena cinta pasangannya bertahan, ya, dan akhirnya terjadi ketidakseimbangan. Ini cukup toxic, lebih tegas dalam menghadapi pasangan, ya. Ini tentang pendewasaan diri, proses awakening yang tertunda. Oke Leo, itu dari saya, tidak resonate ya untuk semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.